Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Yasri Yolanda dengan NIM 4112011040 Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budgetary slack terhadap kinerja manajerial di perusahaan manufaktur. Dalam konteks perusahaan manufaktur, pengelolaan anggaran dan kinerja manajerial memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Budgetary slack yang mengacu pada praktik di mana manajer dengan sengaja menyisipkan kesenjangan atau kelebihan dalam anggaran mereka telah menjadi topik menarik dalam literatur akuntansi dan manajemen. Penggunaan budgetary slack dapat berdampak secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Pentingnya pemahaman terhadap pengaruh budgetary slack terhadap kinerja manajerial dalam konteks perusahaan manufaktur memunculkan penelitian ini akan menginvestigasikan hubungan antara praktik penggunaan budgetary slack dengan kinerja manajerial dari perspektif keuangan maupun non-keuangan. Berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budgetary slack terhadap kinerja manajerial di perusahaan manufaktur. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan budgetary slack terhadap efisiensi operasional perusahaan manufaktur. Yang ketiga, tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara penggunaan budgetary slack dari kinerja manajerial dalam konteks industri manufaktur. Dalam kajian teori mengenai pengaruh budgetary slack terhadap kinerja manajerial di perusahaan manufaktur, terdapat beberapa konsep dari teori yang relevan untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu, teori agensi yang memberikan pemahaman tentang hubungan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dalam konteks pengolahan anggaran. Yang kedua itu adalah teori kontingensi, juga relevan dalam kajian ini. Teori ini mengakui bahwa praktik pengolahan anggaran termasuk penggunaan budgetary slack dapat bervariasi sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dalam perusahaan. Selanjutnya adalah objek penelitian yang mana perusahaan manufaktur di Batam. Objek penelitian dalam studi ini adalah perusahaan manufaktur di Batam, Indonesia. Perusahaan ini akan menjadi subjek penelitian dan sumber data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Objek penelitian dapat mencakup perusahaan-perusahaan dari berbagai ukuran dan tingkat kompleksitas yang mencakup berbagai aspek penggunaan budgetary slack dan kinerja manajerial. Berikutnya adalah metode penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis pengaruh budgetary slack terhadap kinerja manajerial di perusahaan manufaktur dapat melibatkan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Metode penelitian kuantitatif umumnya melibatkan penggunaan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data dari responden yang merupakan manajer atau pegawai di perusahaan manufaktur tersebut. Selanjutnya itu adalah jenis data dan sumber data. Yang pertama itu ada data primer. Data ini dikumpulkan secara langsung dari responden atau subjek penelitian. Dalam konteks ini, data primer dapat diperoleh melalui penggunaan kuesioner atau dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan budgetary slack mengukur kinerja manajerial. Selain itu, wawancara dengan manajer atau observasi langsung juga dapat digunakan untuk memperoleh data primer yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain tetapi dapat digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tersedia secara publik,
seperti laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan laporan audit. Data sekunder ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajerial dengan menggunakan indikator keuangan seperti profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan efisiensi operasional. Sumber data primer dapat berasal dari manajer atau pegawai perusahaan manufaktur yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diterbitkan secara publik. Dalam menggunakan data sekunder, penelitian harus memastikan bahwa data tersebut relevan, terpercaya, dan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian mengenai analisis pengaruh budgetary slack terhadap kinerja manajerial di perusahaan manufaktur, beberapa instrumen penelitian yang dapat digunakan antara lain yaitu kuesioner dan skala Likert. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan budgetary slack dan kinerja manajerial. Instrumen ini dapat berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi yang relevan. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat mencakup tingkat penggunaan budgetary slack, praktik manajerial yang terkait dengan penggunaan budgetary slack, dan indikator-indikator kinerja manajerial yang ingin diukur. Lalu ada metode penangkalan yang dapat digunakan adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pada skala Likert, responden diberikan pilihan jawaban dengan rentang nilai, misalnya dari 1 sampai 5. Angka 1 diartikan sebagai sangat tidak setuju, dan angka 5 dapat diartikan sebagai sangat setuju. Responden diminta untuk memilih angka yang paling mendekati atau perspeksi mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Lalu ada teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang akan digunakan adalah analisis statik. Data yang telah dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan manufaktur akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang dapat diinterpretasikan. Pertama, data yang terkumpul akan melewati proses penyusunan dan pengkodean. Data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian akan dikumpulkan dan diorganisasi sesuai dengan variabel yang relevan, seperti budgetary slack, kinerja manajerial, dan faktor-faktor yang terkait. Data sekunder seperti laporan keuangan perusahaan juga akan dihimpun dan disusun dengan baik. Selanjutnya, data akan menjalani tahap pembersihan atau data cleaning. Pada tahap ini, data akan diperiksa untuk diidentifikasi dengan memperbaiki kesalahan, kehilangan nilai, atau data yang tidak valid. Pembersihan ini data bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang akan digunakan dalam analisis. Setelah itu, teknik analisis statis yang sesuai akan diterapkan pada data yang telah terkumpul dan dibersihkan. Beberapa teknik analisis yang akan mungkin digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear, analisis variasi atau ANOVA, atau analisis jalur untuk menguji hubungan antara budgetary slack dan kinerja manajerial. Pada tahap akhir analisis statis akan diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun penelitian lainnya. Hasilnya akan digunakan untuk menjawab rumusan dari masalah. Penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data, penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, serta menggunakan perangkat lunak
atau program statistik yang tepat untuk menganalisis data secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.